Ibaratnya sedang mencetak gol pertama, Nasdem bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Gol kedua, PKB pemirsa tinggal menunggu satu gol lagi. Pertanyaannya adalah gol ketiga hat-trick dari Prabowo ini adalah untuk PKS atau untuk PDIP pemirsa. Kita masih bertanya-tanya, tapi untuk malam ini mari kita khusus membahas mengenai di mana sih posisi PDIP untuk periode sekarang, apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Mari kita bahas dan dua narasumber saya sudah hadir di Studio TV One, Mas Habibur Rahman, selamat malam, assalamualaikum, mewakili Partai Gerindra. Waalaikumsalam, selamat malam. Dan juga Mas Khairul Umam juga bersama dengan saya di sini kembali, ini komposisi yang luar biasa di studio saya. Saya masih menunggu Bang Ahmad Basara lewat sambungan Zoom yang ternyata sudah bergabung. Alhamdulillah. Bang Basara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, selamat malam Caca, Mas Khairul, Mas Habib, selamat malam. Mas Basara. Baik, luar biasa. Bang Basara, kalau tadi saya menganalogikan bahwa ini kan sedang lagi ngumpulin gol ya, gol PKB gabung ke Prabowo Gibran, gol pertama Nasdem gabung Prabowo Gibran. Nah, gol ketiga ini PDIP kah? Nah, saya mau tanya nih, ancar-ancar pendekatan ke PDIP ini seberapa intens sih Bang Basara? Yang pertama Caca, saya menghormati sikap dan keputusan politik rekan-rekan pimpinan partai politik yang lain. Karena setiap partai politik punya cara perjuangannya masing-masing, juga punya kebutuhan organisasinya masing-masing. Sehingga kalau ada sinyalemen yang Caca katakan, teman-teman dari PKB, teman-teman dari Nasdem akan bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo, tentu kita akan hormati keputusan itu dan kita tidak akan ikut campur pada keputusan rumah tangga partai politik yang lain. Bagi PDI Perjuangan sendiri, di dalam mengambil keputusan politik terkait hal-hal strategis, apakah berada atau tidak berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo ketika beliau dilantik kelak, tentu kami juga punya sudut pandang, punya filosofi, dan punya cara perjuangan masing-masing. Tapi satu yang pasti, Ibu Mega di dalam mengambil keputusan politik strategisnya sebagai pemegang mandataris Kongres yang memiliki hak prerogatif selalu meletakkan national interest atau kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongannya. Dan beliau selalu senantiasa berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi, sebagai falsafah yang menjadi pegangan kita dan juga menjadi penuntun kemana arah politik PDI Perjuangan. Maka di dalam konteks bernegara, kita tidak melihat pandangan-pandangan yang selama ini bermunculan di publik seakan-akan ada suatu bentuk kekuatan oposisi dan juga koalisi. Karena pada perspektif itu sekali lagi PDI Perjuangan tidak memiliki pandangan bahwa negara Pancasila itu esensinya adalah gotong royong. Sehingga berada di dalam atau di luar pemerintahan, esensinya sama-sama bergotong royong. Apalagi kalau dilihat fungsi partai politik yang memiliki alat kelengkapan perjuangan di fraksi di DPR masing-masing, Undang-Undang Dasar kita dan Undang-Undang MD3 memberikan kewenangan dan memberikan hak setiap partai politik untuk melaksanakan tugas pengawasan bagi jalannya kekuasaan pemerintah negara. Jadi berada di dalam maupun di luar pemerintahan itu sama-sama bergotong royong dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tapi sekali lagi Caca, keputusan politik berada atau di luar pemerintahan menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan seluruh kader PDI Perjuangan akan tegak lurus ketika Bu Mega memutuskan sikap politiknya tersebut. Baik, Mas Umam, berada di luar dan di dalam pemerintahan ini berulang kali digelontorkan atau dikatakan oleh elit PDIP. Ini semacam kode nggak sih sebenarnya ke Pak Prabowo atau juga Gerindra? Gencar dong dekati kita supaya jadi firm, ini nggak jadi dua pilihan lagi, jadi satu jawaban, bagaimana? Iya, kalau misal mencoba ya mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Basarah tadi, sebenarnya itu adalah sebuah positioning yang cukup aman dalam arti bahwa peluang bagi PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tentu masih sangat terbuka. Dan hal sama juga sebenarnya hanya membutuhkan kerendahan hati. Sama dengan ketika PDIP dulu menerima Pak Prabowo. Dibuka dengan kerendahan hati, dengan kelapangan dada, dan akhirnya memberikan sebuah kontribusi yang signifikan kepada tata kelola pemerintahan, politik, dan sebagainya. Nah, tetapi juga di saat yang sama, kita juga mencermati ada sebuah proses komunikasi yang agak mengeras. Nah, kalau misal itu dilihat dari statement yang disampaikan oleh Sekjen PDIP misalnya Mas Hasto, baru beberapa jam yang lalu di Majalengka menyatakan bahwa sejumlah kader di tingkat ranting, cabang,
justru menyatakan bahwa sebaiknya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ditiadakan. Artinya bahwa ada semacam faksionalisme kalau misal di dalam internal PDIP yang mencoba untuk tetap membuka ruang komunikasi, tetapi di saat yang sama ada upaya untuk kemudian ngeblok dalam proses komunikasi yang berjalan. Nah, situasi ini yang tampaknya mengindikasikan masih ada dilema yang cukup serius, tetapi seharusnya memang tidak ada masalah antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana kemudian dalam konteks ini misalnya Pak Jokowi misalnya kalau misal memungkinkan melakukan pertemuan secara saya nggak tahu apakah tertutup atau komunikasi secara intens dilakukan terlebih dulu, dan kalau misal itu ternyata susah dilakukan, yang pasti Mbak, kalau misal kemudian situasinya masih seperti ini, tampaknya ada dua kemungkinan. Pertama, kalau misal kemudian ternyata ego yang terluka itu masih belum sembuh, dan Pak Jokowi dalam konteks keluarga besar PDIP per hari ini masih dianggap ya sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tragedi Banteng Ketaton kemarin, maka kemudian proses komunikasi itu harus dilakukan. Tapi kalau misal sebaliknya itu belum bisa dilakukan, maka bisa saja alternatif yang lain, bisa saja kedekatan dengan Pak Prabowo dijadikan sebagai alat politik untuk menggebuk balik Pak Jokowi. Mas Habib, lebaran pertama loh kita dialogkan ini kalau tidak salah. Ini kapan kemudian Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega halal bil halal. Sampai dengan hari ini jangankan bertemu, malah ketemu dengan partai lain ini. Kenapa sih Mas Habib? Ya, saya pikir tentu kuncinya ada di Ibu Mega ya. Tadi kalau misalnya Mas Hasto bilang soal anak ranting, memang kami paham partai PDI adalah partai di mana anggotanya berdaulat. Ya, tetapi yang kami tahu bahwa ketika Ibu Mega kelak akan membuat keputusan, insya Allah seluruh gerbongnya itu akan bulat. Jadi beda dengan partai politik lain. Di PDI ini ada faktor yang sangat bisa menentukan, yaitu Ibu Megawati. Nah, karena itu kalau saya pribadi nggak khawatir ya, mau cepat mau lambat, pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu saya optimis bisa terwujud. Dan artinya apa kalau bisa bertemu Pak Prabowo dengan Ibu Mega? Tentu hal ihwal kerjasama politik dan lain sebagainya akan sangat mudah untuk dibicarakan. Opsinya memang ada dua secara normatif, kata senior saya, apakah di luar pemerintahan baik, ya kan? Di dalam pemerintahan menurut saya ya baik juga, jauh lebih baik bahkan, ya kan ya. Tapi kan kita tidak bisa mengintervensi PDI harus di mana. Cuma komitmen besarnya bahwa akan tetap bagian dari kerjasama menyelenggarakan negara dengan baik ini ya, walaupun di luar sesuai dengan misalnya tadi konstitusi MD3 ya. Itu kan membuat kita tenang. Ya. Membuat kita nyaman juga. Jadi nggak akan ada skenario jelek apapun ini. Ya, cuma memang saya nggak tahu day by day perkembangan di internal PDI Perjuangan seperti apa. Kita tunggu saja. Ya. Yang jelas kami sih terbuka. Ya. Kalau saya menangkap pernyataan-pernyataan Pak Prabowo baik eksternal maupun internal ya, ketika bicara di depan kami selaku Dewan Pembina ya, Pak Prabowo itu sangat terbuka dengan Ibu Mega. Apalagi kalau dengan politisi lain, ada banyak naik turun. Kalau dengan Ibu Mega ini kedekatannya stabil saja. Ya, beliau berdua ini punya hubungan yang khusus menurut saya ya, sehingga justru akan lebih mudah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Walaupun waktunya kita juga kan nggak bisa paksa-paksa. Ya harus minggu ini, harus zaman Lebaran, harus apa enggak. Waktu kita sebetulnya secara de facto masih sekitar 5 bulan lagi, ya. Masih banyak waktu. Masih banyak waktu. Ibaratnya koalisi ini kan semacam menikah ya pemirsa ya. Kalau menikah ini dua orang ini harus dekat secara hati. Nanti dijawablah oleh Bang Basara, apakah benar kata Mas Habib, Bu Mega sama Pak Prabowo ini udah nggak ada problem lagi masalah hati, atau jangan-jangan ini tersandung masalah restu atau juga sandungan lainnya Pak Jokowi kah? Sesaat lagi.